Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Marcelia dengan NIM A1J125044, Prodi Ilmu Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membuat tugas pengantar sejarah Indonesia dengan dosen pengampung Pak Fadil Hudayana, SPD MA. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tanggapan pemerintahan Jepang dan pihak sekutu terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanggapan pemerintahan Jepang. Walaupun Jepang sudah menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, pasukan Jepang masih bertugas menjaga keamanan hingga sekutu datang. Sikap Jepang terhadap proklamasi terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, Jepang tidak mengakui proklamasi. Jepang secara resmi tidak mengakui proklamasi mengakui kemerdekaan Indonesia karena mereka sudah kalah perang dan dilarang membuat keputusan politik baru. Seperti pemerintahan Jepang hanya bisa membiarkan dan tidak bisa mendukung. Yang kedua, melarang penyebaran berita proklamasi. Setelah proklamasi, beberapa komandan dari Jepang sangat melarang pengumuman dan pemasangan bendera merah putih di ruang publik. Dan radio dan surat kabar juga diawasi dengan ketat. Sikap yang ketiga, sifat tentara Jepang. Ada tentara Jepang yang melarang keras rakyat Indonesia mengambil alih kantor-kantor pemerintahan dan tempat-tempat lainnya. Tetapi ada juga tentara Jepang yang lebih baik sikapnya daripada yang sebelumnya. Seperti mereka tidak terlalu ketat, bahkan ada yang diam-diam membantu, seperti membiarkan para pemuda Indonesia mengambil senjata. Yang keempat, menunggu instruksi sekutu. Seperti setelah Jepang kalah, mereka tidak boleh membuat keputusan sendiri. Jadi Jepang hanya menjaga keadaan tetapi seperti semula sampai sekutu datang. Mereka juga menunggu pemerintahan dari sekutu untuk secara resmi menyerahkan kekuasaannya kepada wilayah Indonesia. Selanjutnya, tanggapan pihak sekutu. Sekutu terutama Inggris dan Belanda baru tiba di Indonesia sekitar akhir September 1945. Sikap mereka berbeda-beda. Inggris sebagai perwakilan sekutu. Inggris datang ke Indonesia dengan tugas utama, yaitu menerima penyerahan Jepang, membebaskan tahanan perang, dan menjaga keamanan. Sikap Inggris tidak langsung mengakui kemerdekaan Indonesia. Inggris berusaha netral, tetapi dalam praktiknya sering bekerja dengan Belanda, sehingga memicu konflik kepada rakyat Indonesia. Keberadaan Inggris akhirnya menimbulkan pertempuran besar seperti pertempuran Surabaya yang bertepatan pada tanggal 10 November 1945. Belanda ingin kembali menjajah Indonesia. Tanggapan mereka menolak keras proklamasi dan menganggap Indonesia masih bagian dari Hindia Belanda. Mengikuti pasukan Inggris untuk mencoba mengambil alih kantor-kantor pemerintahan, menimbulkan banyak bentrok dan para pejuang Indonesia di bagian daerah ini. Sikap resmi sekutu secara umum. Sikapnya pada awal sekutu tidak memiliki informasi lengkap tentang proklamasi. Mereka lebih fokus pada perang dan urusan keputusan politik baru. Namun seiringnya waktu, sekutu lebih menyadari bahwa pemerintahan Indonesia sudah lebih terbentuk. Indonesia bersatu mendukung kemerdekaan. Kesimpulannya, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Jepang dan sekutu tidak langsung mengakui kemerdekaan Indonesia. Jepang yang sudah kalah perang hanya bertugas menjaga keadaan agar tetap aman sampai sekutu datang. Sikap tentara Jepang berbeda.
ada yang melarang rakyat bergerak, tapi ada juga yang membantu diam-diam. Sementara itu, sekutu Inggris dan Belanda datang dengan tujuan menerima penyerahan Jepang. Inggris bersikap netral, namun sering bekerja sama dengan Belanda melalui Nietzsche, menolak proklamasi dan ingin kembali menjajah Indonesia, sehingga memicu banyaknya bentrok dengan rakyat. Secara keseluruhan, masa setelah proklamasi dipenuhi ketegangan karena Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaannya, sementara itu Jepang dan sekutu belum mengakui kemerdekaannya secara penuh. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.